Selamat datang di Perantara, program persembahan Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya bersama saya, Putri Hanifah. Bencana hidrometeorologi kembali menerjang sejumlah kawasan di Indonesia. Baru selesai penanganan banjir dan tanah longsor di Cilacap dan Banjarnegara, Jawa Tengah. Bencana yang diakibatkan curah hujan kini terjadi di Sumatera, tepatnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir dan tanah longsor terjadi di beberapa wilayah dengan setidaknya 10 kabupaten kota di Aceh, 11 di Sumatera Utara, dan 13 di Sumatera Barat. Banjir dan tanah longsor di ujung Sumatera terjadi begitu cepat, padahal secara klimatologi Indonesia belum memasuki puncak musim hujan. Lantas apa penyebabnya? Sebuah peristiwa alam langka terjadi di Samudra Hindia atau barat Pulau Sumatera. Ialah siklon tropis Senyar yang menjadi penyebab tingginya curah hujan di bagian ujung Pulau Sumatera dalam beberapa hari berturut-turut. Mengapa badai ini dikategorikan fenomena langka? Karena lazimnya sel badai tropis tidak terbentuk di zona garis khatulistiwa, pemirsa. Siklon tropis Senyar pertama kali dideteksi oleh Pusat Otoritas Cuaca dan Iklim Uni Emirat Arab ketika sel siklon ini mulai terbentuk di Samudra Hindia, tepatnya di Teluk Benggala. Sebelum akhirnya bergerak ke arah selatan melintasi perairan Selat Malaka dan memasuki wilayah Indonesia, khususnya bagian atas Sumatera. Menurut catatan otoritas tersebut, sistem badai ini diidentifikasi sebagai depresi BOB09 dan dipantau berpotensi menjadi siklon tropis. Ketika memasuki Selat Malaka, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menamai fenomena tersebut sebagai bibit siklon 95B. Intensitasnya meningkat hingga memicu pertumbuhan awan konvektif di bagian atas Sumatera, hingga berakhir sebagai siklon Senyar dengan tekanan udara di pusat sistem badai mencapai 998 hektopascal. Siklon ini membawa hujan lebat serta pola angin yang berubah drastis dan merupakan kondisi yang tidak biasa bagi wilayah Indonesia yang jarang dilewati siklon tropis. Lalu mengapa kondisi alam ini tidak lazim di Indonesia dan jadi fenomena langka? Hal ini berkaitan dengan efek Coriolis, yaitu gaya rotasi bumi yang menyebabkan udara dan objek lain termasuk siklon membelok. Pada wilayah di Khatulistiwa, gaya ini sangat lemah sehingga tidak cukup kuat untuk membelokkan arus udara menjadi pusaran yang dibutuhkan untuk membentuk siklon. Tapi pemirsa, tahu tidak apa perbedaan siklon, taifun, dan hurricane? Sebetulnya semua sama ya pemirsa, yakni sistem badai yang terbentuk di atas laut. Hanya saja perbedaan penamaan tersebut terjadi berdasar lokasinya saja. Badai disebut siklon atau siklon jika terbentuk di kawasan Samudra Pasifik bagian selatan dan Samudra Hindia, seperti yang terjadi di Indonesia atau Filipina. Dinamai hurricane jika terbentuk di Samudra Atlantik Utara dan Pasifik Timur. Penamaan ini dipakai khususnya oleh Amerika Utara, mengingat lokasinya yang diapit kedua samudra tersebut. Sedangkan taifun ialah penamaan badai di kawasan Samudra Pasifik bagian barat. Istilah ini lazim dipakai Jepang, Taiwan, Korea, hingga Cina. Siklon Senyar menjadi siklon kedua yang mencapai daratan Indonesia setelah siklon Fame yang menjangkau Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Aceh pada tahun 2001. Tercatat siklon Senyar memiliki kecepatan angin maksimum mencapai 85 km per jam yang terjadi pada Rabu 26 November. Di Indonesia tidak semua siklon berhasil mendarat atau mempertahankan kekuatannya.
Namun keberadaan siklon senyar membuat para ilmuwan dan otoritas cuaca semakin memperhatikan kemungkinan bahwa perubahan iklim global bisa meningkatkan intensitas anomali tersebut. Maka dari itu, siklon senyar bukan hanya sebuah anomali meteorologi pemirsa, tetapi juga peringatan bahwa perubahan pola cuaca memerlukan kewaspadaan yang lebih serius. Misalnya masyarakat di daerah pesisir dan dataran tinggi harus meningkatkan kesiapsiagaan, memantau informasi cuaca secara aktif, memperkuat struktur drainase, dan siap menghadapi potensi banjir atau longsor. Bagaimanapun, mitigasi dan adaptasi menjadi kunci agar dampak dari siklon-siklon langka seperti ini tidak terlalu besar dan merugikan. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UC TV, kanal YouTube Antara TV Indonesia dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Putri Hanifah pamit undur diri. Sampai jumpa.